Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wawan Ade Saputra dari program studi D4 Rekayasa Perangkat Lunak kelas 2A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penyelesaian sistem persamaan linear dengan aturan Kramer. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada Ibu Sri Mawarni MSI selaku dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari persamaan linear. Persamaan linear adalah persamaan aljabar yang terdiri dari satu atau lebih pengubah dan masing-masing pengubah mempunyai derajat satu. Sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel. Sistem persamaan linear atau SPL merupakan gabungan dari beberapa persamaan linear yang akan diselesaikan secara stimulan. Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang sering dimodelkan dengan menggunakan sistem persamaan linear. Di antaranya adalah penentuan besarnya kuat arus dari setiap aliran listrik dalam suatu jaringan listrik, menentukan banyaknya arus lalu lintas pada setiap perempatan jalan yang sedang diamati, menyelesaikan metode ekonomi pertukaran barang, dan lain-lain. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai definisi aturan Kramer. Kaidah Kramer adalah rumus yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan banyak persamaan linear dengan banyaknya variabel dan berlaku ketika sistem tersebut memiliki solusi yang tunggal. Rumus ini menyatakan solusi dengan menggunakan determinan matriks koefisien atau dari sistem persamaannya dan determinan matriks lain yang diperoleh dengan mengganti salah satu kolom matriks koefisien dengan vektor yang berada sebelah kanan persamaan. Metode ini dinamai dari matematikawan Swiss, yaitu Gabriel Kramer, yang pada tahun 1750 menerbitkan kaidah ini untuk sebarang banyaknya variabel. Kaidah Kramer yang digunakan dengan tidak efisien secara komputasi untuk sistem dan dengan lebih dari dua atau tiga persamaan. Untuk kasus dengan n persamaan dalam n variabel, rumus ini perlu menghitung n tambah satu nilai determinan. Sedangkan eliminasi Gauss menghasilkan solusi yang sama dengan kompleksitas komputasi yang setara dengan menghitung satu nilai determinan. Baiklah, untuk pemahaman lebih lanjut, maka kita akan mencoba untuk menyelesaikan sebuah soal, di mana soalnya adalah tentukan solusi SPL atau sistem persamaan linear berikut menggunakan aturan Kramer. Di sini saya menggunakan SPL dengan tiga variabel, yang di mana variabel pertama yaitu 2x1 ditambah 3x2 dikurang x3 sama dengan 12, kemudian x1 dikurang 2x2 dikurang 2x3 sama dengan negatif 1. Kemudian variabel yang ketiga yaitu 3x1 ditambah x2 dikurang x3 sama dengan 11. Jadi, untuk menyelesaikan solusi SPL ini, maka kita harus menggunakan sebuah aturan Kramer yang dimana kita harus membentuk tiga matriks. Yang dimana tiga matriks tersebut adalah matriks A, kemudian matriks X, kemudian matriks B. Matriks A yaitu menggunakan elemen atau entry yang merupakan koefisien dari variabel-variabel SPL tersebut. Jadi kita deklarasikan seperti ini. Matriks A sama dengan entry, kemudian kita masukkan variabel di dalam entry tersebut. Jadi angka yang kita masukkan ke dalam entry tersebut adalah koefisien dari variabel-variabel SPL, di mana koefisien tersebut adalah 2, kemudian 3, kemudian adalah min 1.
Kemudian yang baris kedua terdapat satu, min 2 dan min 2. Kemudian baris ketiga yaitu 3, satu dan min satu. Setelah mendapat em, matriks A, kemudian selanjutnya adalah matriks X, yaitu matriks X menggunakan elemen atau entry dari variabel SPL tersebut. Jadi, berapa jumlah dari SPL tersebut itu yang kita masukkan ke dalam entry matriks A. Jadi dapat kita deklarasikan seperti ini. Matriks X sama dengan entry, yaitu X1, X2, dan X3. Setelah mendapat matriks A dan X, kita lanjutkan ke matriks B. Matriks B didapatkan dari nilai dari konstanta sebelah ruas kanan yang dapat kita deklarasi seperti ini. Kita tulis matriks B sama dengan, yaitu nilainya adalah 12, kemudian min satu dan 11. Setelah menyelesaikan tiga matriks tersebut, maka langkah selanjutnya adalah harus menentukan AJ, di mana J tersebut berjalan dari satu sampai 3 karena SPL di sini berjumlah 3 variabel. Berarti diawali dengan A1. Matriks A1 terbentuk dari matriks A dengan mengganti kolom pertama dengan matriks B. Jadi dapat kita simpulkan bahwa matriks A yaitu, sebelumnya kita harus membuat garis batas dulu. Coba sini matriks A1 sama dengan entry, kan tadi matriks A1 terbentuk dari matriks A dengan mengganti kolom pertama dengan matriks B. Jadi di sini adalah 2, 1, 3 diganti dengan 12, min satu dan 11. Jadi dapat kita isi nilainya di sini adalah 12, kemudian min satu, kemudian 11, kemudian di sini kita tetap masukkan matriks kolom 2 dan 3 tetap sama. Jadi di sini 3, 2, min 2, kemudian satu, sini min, di sini satu, kemudian min 2, kemudian min satu. Setelah mendapat A1 atau matriks A1, kita lanjutkan dengan matriks A2. Jadi sama seperti sebelumnya, matriks A2 juga terbentuk dari penggantian kolom kedua matriks A dengan matriks B.
Jadi dapat kita isi nilainya dengan sebagai berikut, yaitu A2 sama dengan N3 2, kemudian 1, 3. Nah, jadi di sini kita kolom kedua yang kita ganti ke matriks B. Jadi 12 min 1, kemudian 11. Kemudian yang kolom ketiga tetap yaitu min 1, min 2, dan min 1. Cocok nanti. Kemudian dilanjutkan dengan matriks A3. Jadi yang kita ganti matriks A3 yaitu kolom 3 dengan nilai B. Matriks B. 2, 1, 3, 1, 3, kemudian 3, min 2, 1, kemudian di sini 12, min 1, 11. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah menemukan matriks A1, A2, dan A3, jadi kita harus mencari determinan matriks-matriks tersebut. Dan diawali dengan matriks A. Dikarenakan matriks A berorder 3 kali 3, maka mencari determinan A menggunakan aturan Sarus. Perhatikan sebagai berikut, yaitu diawali dengan determinan A. Tulis sini mencari determinan. Mencari determinan. Terus di sini determinan A. Jadi determinan A itu kita menggunakan yang matriks A. Nilainya tetap 2, kemudian 1, 3, setelahnya 3, 2, 2, 1, 3. 2, 1, 3, kemudian 3, min 2, dan 1. Kemudian kolom ketiga yaitu min 1, min 2, dan min 1. Lalu kita tutup dan kita pakai baris lagi. Jadi penggunaan aturan arus itu adalah cara menggunakannya baris kolom 1 dan 2 kita pindahkan ke ruas kanan setelah kolom ketiga, yaitu di 2, 1, 3, dan kolom kedua yaitu 3, min 2, dan 1. min 2 dan 1. Setelah kita masukkan nilai-nilai tersebut, maka kita harus melakukan perkalian diagonal atau perkalian silang ya. Jadi em, kita harus memulai kalian diagonalnya itu mulai dari di sini dulu, yaitu 2 dikali min 2 dikali 2 dikali min
2 dikali negatif 2 dikali negatif satu sama dengan 4. Kemudian ditambah 3 dikali min 2 dikali 3 sama dengan min 18. Kemudian min satu dikali satu sama dengan satu. Sama dengan min satu. Ya, kita kalikan ke diagonal ke atas seperti ini. Jadi, kita kalikan 3 dikali min 2 dikali min satu sama dengan 6 dikurang satu dikali min 2 kemudian dikali 2 hasilnya min 4. Min 4. Kemudian kita kurang lagi, kita kalikan lagi yang ini, min satu dikali 3 sama dengan min 3. Dan untuk memudahkan penjumlahan, maka kita harus uraikan seperti ini. 4, kemudian tanda positif dikali negatif sama dengan negatif 18. Kemudian positif dikali negatif sama dengan negatif satu. Kemudian dikurang 6. Negatif dikali negatif sama dengan positif 4. Negatif dikali negatif sama dengan positif 3. Jadi dapat hasilnya yaitu min 14. Setelah mendapat nilai dari atau setelah mendapat hasil dari determinan A, dilanjutkan dengan mencari determinan A1, A2, dan A3. Kita cari sini determinan A1. Jadi nilai di em, pembuatan matriks A1 tadi kita letakkan di sini untuk mendapatkan hasil dari determinan A1. Kita masukkan nilainya 12, 3, 1, min 1, min 2, min 2. Kemudian 11, 1, dan 1. Kemudian kita buat garis lagi. Kemudian kita pindahkan kolom satu dan kolom 2 ke ruas sebelah kanan setelah kolom ketiga. Itu 12, 3, min 1, min 2, kemudian 11,
Nah, satu. Itu lagi garisnya. Setelahnya kita ubah, setelahnya kita lakukan perkalian diagonal, yaitu 12 dikali min 2 dikali 11, hasilnya 20 min 24. Oh, yang ini 12 dikali min 2 dikali min satu, hasilnya 24, ditambah 3 dikali min 2 dikali 11, hasilnya min 66, min 66. Kemudian satu dikali min satu dikali satu, hasilnya satu, dikurang lagi 11 dikali min 2 dikali satu sama dengan min 22. Itu min 22 kurang dari 2. Kemudian satu dikali satu dikali min 2 dikali 12, hasilnya 2 min 24. Kemudian dikurang lagi min satu dikali min satu dikali 3, hasilnya 3. Hmm, 3. Kemudian kita operator kita tadi kan untuk pemulahan, jadi 24 positif kali negatif sama dengan negatif 66, positif satu dikurang 22 ditambah 24 dikurang 3. Jadi hasilnya adalah min 42. Kemudian kita mencari determinan A2. Determinan A2. Determinan A2. Kita buat garisnya. Kita masukkan nilai determinan A2, yaitu 2, kemudian 12, kemudian min satu, kemudian 1, min satu, dan min 2, kemudian yang ketiga itu 3, 11, dan min satu. Barisnya terkontrol saja. Kita ulang. 2, 12, min satu, min satu, dan min 2, kemudian 3, 11, dan min satu. Dan yang di sini kita ubah 2, 12, itu min satu, dan 3, dan 11.
Hmm. Kemudian kita mulai kalian diagonalnya ditambah sama dengan 2 dikali min 1 dikali min 1 sama dengan 2. Kemudian ditambah 12 dikali min 2 dikali 3 sama dengan min 7. Min 72. Kan? Min 72. Kemudian ditambah min 1 dikali 1 dikali 11 sama dengan min 11. Kemudian dikurang 3 dikali min 1 dikali min 1 sama dengan 3. Dikurang 11 dikali min 2 dikali 2 sama dengan min 44. Min 4. Kemudian dikurang lagi. Min 1 dikali 1 dikali 12 sama dengan min 12. Lalu kita jumlahkan operatornya untuk menggunakan penjumlahan, yaitu 2 negatif dikurang 72, kemudian dikurang 11, dikurang 3, ditambah 44, kemudian ditambah min 28. Eh, dikurang 12, ditambah 12. Jadi, hasilnya adalah min 28. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kita harus mencari nilai determinan A3-nya. Ini determinan A3. Determinan A3. Dan A3. Buat garisnya, lalu kita masukkan nilai A3 yaitu 2, 3, 12, min 1, min 2, min 1, kemudian 3, 1, dan 11. Lalu kita pindahkan kolom 1 dan 2. Itu 2, kemudian 3, 1, min 2, min 2, kemudian 3 dan 3 dan 1. 3 dan 1. Kita jalan setelah 2, 3, 1, min 2, kemudian 3, 1. Lalu kita jumlahkan atau kita kalikan menggunakan perkalian diagonal sama seperti sebelumnya, yaitu sama dengan
2 dikali min 2 dikali 11 sama dengan min 44. Kemudian ditambah 3 dikali min 1 dikali 3 sama dengan min 9. Dan kemudian ditambah 12 dikali 1 dikali 1 sama dengan 14. Kemudian dikurang 3 dikali min 2 dikali 12 sama dengan min 72. Min 72. Kemudian dikurang 1 dikali min 1 dikali 2 sama dengan negatif 2. Negatif 2. Kemudian 11 dikali 1 dikali 3 sama dengan 3. Kurang 33. Jadi, karena keterbatasan dalam ruang, maka ini saya hapuskan saja. Kita lanjut ke sini. Dan di sini ada, eh, jadi kita melakukan penjumlah operator sama seperti sebelumnya. Min 44 dikurang 99 ditambah 12. Kemudian positif atau tambah 72. Kemudian ditambah 2 tambah 2. Kemudian dikurang 33. Dikurang 33. Jadi hasilnya adalah min 3 min 99 tambah 12. Jadi hasilnya adalah 0. Setelah mendapat atau memperoleh nilai dari determinan A, kemudian A1, A2, dan A3, selanjutnya mencari nilai variabelnya, yaitu mulai dari yang pertama, X1 ya. 1 sama dengan em, determinan A1 rumus ya, per sini kita buat determinannya yaitu lagi kita di sini per per per, per determinan A. Jadi di sini kita masukkan nilai ya. Kita masukkan nilai dari determinan A1. Jadi determinan A1 yaitu 42. Min 42. Kemudian min 42 per nilai determinant A yaitu min 14. Min 14. Jadi kita jumlahkan min 42 dibagi min 14 sama dengan 3.
Oke. Jadi nilai X1 atau nilai dari variabel satu yaitu 3. Kemudian kita lanjutkan dengan X2. Itu kita masukkan rumusnya. X2 dimulai dari hmm, determinan A2 per determinan A. Kita masukkan rumusnya itu determinan A2, kemudian determinan dan A. Lalu kita jumlahkan. Jadi di sini nilai determinan A2 yaitu min 28, min 28. Nilai determinan A yaitu min 14, min 14. Lalu kita bagi min 28 per min 14 yaitu 2 sama dengan 2. Oke. Jadi nilai variabel kedua sudah dapat, dilanjutkan dengan nilai variabel X3 atau nilai variabel ketiga. Kita mulai masukkan rumus, garis, kemudian kita masukkan huruf kecil. Kita masukkan di sini determinan A3. Dan di sini determinan A. Lalu kita masukkan sama dengan, jangan lupa lalu garis. Kemudian nilai determinan A3 kita dapat buat di sini yaitu tadi yang ini ya, nilai nolnya, nilai nol berarti di sini nol, kemudian determinan A min 14 sama dengan nol. Oke. Jadi setelah mendapat setelah dapat nilai variabel dari X1, X2, dan X3, jadi dapat disimpulkan himpunan penyelesaiannya yaitu diurutkan dari variabel yang pertama. Jadi di sini menggunakan HP ya, himpunan penyelesaian sama dengan, lalu kita buat kurung kurawal, kita masukkan kurung kurawal, kita masukkan atau kita buat kurung kurawal di sini bisa. Salah, kurung kurawal yang ini. Kemudian masukkan nilai variabel, kita urutkan dari yang pertama itu 3, yang ini, kemudian
nilai variabel X2 yaitu 2, kemudian 0, kemudian tutup kurung, kemudian tutup kurung perawal lagi. Maka HP ini adalah akhir dari eh, penyelesaian SPL menggunakan aturan Cramer. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan solusi SPL menggunakan aturan Cramer, maka harus membentuk tiga matriks, yaitu matriks A, X, dan B. Kemudian, setelah menyelesaikan tiga matriks tersebut, maka langkah selanjutnya adalah harus menentukan AJ, di mana AJ tersebut berjalan dari 1 sampai 3, karena SPL di sini menggunakan tiga variabel, berarti diawali dari A1, A2, dan A3. Setelah menentukan A1, A2, dan A3, maka selanjutnya mencari determinan matriks-matriks tersebut dan diawali dengan matriks A. Dikarenakan matriks A berorder 3 kali 3, maka digunakan aturan Sarus. Kemudian setelah mencari determinan, maka lakukan himpunan penyelesaian yang diawali dengan variabel nilai pertama. Sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada kesalahan atau kesilapan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.